Ya, sementara bagi Indonesia sendiri, Bung Doni, Ya. dengan starting line up seperti ini, apa yang Anda lihat? Saya Ada rasa Dedik di sana. hampir sama dengan approach ya, Iya. atau hal yang dilakukan pada saat Sintayong menghadapi Vietnam. Banyak yang mengatakan Indonesia bermain tidak cantik, tidak baik, tidak seperti materi yang dimiliki yang mampu bermain terbuka dan menyerang. Iya. Tapi ini adalah bagian dari strategi yang jelas mengantarkan Indonesia akhirnya tidak ketemu lebih dahulu ya dengan Thailand, tapi ketemu dengan Singapura Iya. yang akhirnya bisa kita menangkan dan membuat kita akhirnya masuk ke babak final untuk ke-6 kalinya. Ya, final game beda tentunya Pasti pendekatannya. beda. Mentalitas Pasti. di sana bermain. Tadi Anda mengatakan 5-time champions menghadapi 5 times Yes. runner up. Yes. Tapi Sintayong juga mengatakan bahwa saya sudah 20 kali lebih loh juara selama Betul. karir melatih dan juga bermain, dan ini akan tentunya disuntikan kepada para pemain mentalitas yang lebih penting di sini. Ya, saya yakin bahwa mentalitas itu memang biasanya dimiliki setiap tim manapun saat sebelum pertandingan. Tapi pada saat pertandingan berjalan, Bung Didan, tentu ini sesuatu yang berbeda. Ya. Balik lagi kembali, apapun motivasi yang diberikan oleh pelatih dan official ataupun juga seluruh fans, tapi pada saat di lapangan yang menentukan adalah pemainnya sendiri. Betul. Dan ini yang tentunya akan menjadi sebuah pembelajaran kalau kita melihat bahwa kita bisa menahan Vietnam 0-0, dan bahkan kita juga kalau kita ketahui pada saat melawan Singapura, sebuah duel yang sangat dramatis akhirnya bisa juga kembali dimenangkan oleh anak-anak muda dari Indonesia ini. Iya, dan wajah pemain masuk ke lapangan pun juga berbeda dengan di awal kompetisi ini. Ya, dengan muka tegang kita lihat di sana, dan tentunya juga ini adalah pemain yang sempat viral kemarin ya. Iya. Karena ditegur oleh dua sisi dari pelatih dan juga orang tua. Dan yang menariknya kita akan bahas juga nanti setelah lagu kebangsaan dari kedua negara, Indonesia Raya dan juga Plank Chat Thai. Tanah tumpah darah, Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Banglah jiwanya, banglah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Tadi jelas sekali Bung Doni dan juga pemirsa di rumah, inilah yang harus dilakukan oleh tim nasional Indonesia. Dan tentunya pemirsa di rumah semuanya, kita lihat ini adalah starting line up yang diturunkan oleh Coach Sintayong. Bung Doni. Ya, ini terlihat tentunya ada nama Edo Febriansyah yang diturunkan karena kita tahu ada akumulasi kartu kuning yang diterima oleh Pratama Arhan.
dan jelas ini tentu mengurangi daya gedor paling tidak dari sisi kanan ya daripada Indonesia. Tapi kalau kita melihat sebenarnya memang ada beberapa strategi lainnya juga. Kalau kita lihat di sini justru Dedik yang turunkan. Ini kita lihat formasinya 4-2-3-1 yang bisa saja menjadi 5-4-1. Tapi kita lihat tentunya Dewangga dan Ahmad Irianto serta Kambuaya akan sangat vital karena kita tahu Thailand begitu kuat di lapangan tengah. Sementara kita lihat juga deretan pemain-pemain cadangan yang tentunya akan menjadi gabungan super subs yang kita tahu dalam sekali ya. Ya, sangat dalam strategi daripada Sintayong selama ini. Ada Gimaulana Fikri tentunya yang disimpan dan tentunya ada juga Ezra. Ada Ezra dan juga Elkan Bagot. Betul. Dan ini adalah kedua kapten tim. Ya, ini adalah Chartip Songkrasin, pemain yang patut diwaspadai oleh kubu Indonesia pastinya. Pemain yang dijuluki Messi, dan kita lihat juga bagaimana dia bertubuh kecil, cepat, dan tentunya juga memberikan atau mendeliver bola dengan sangat baik dan kemampuan untuk mencetak gol, Bung Doni. Ya, ini adalah pemain yang kita tahu sendiri. Di sini kita lihat beberapa pemain yang justru beruntung tidak bermain. Ya, tercatat ada 5 pemain yang sebelumnya bermain di leg 1 dan leg kedua semifinal tidak diturunkan. Ya. Ada beberapa nama tadi Bung Didan juga sempat katakan. Teraton ya? Ya, ada Teraton yang karena memang akumulasi kartu kuning dan tentunya penjaga gawang mereka yang harus terkena cedera. Betul. Tapi kalau kita lihat di sini ini cenderung bermain dengan 4-3-3 dengan Pilarit tentu di Canatif ini yang harus sangat diwaspadai. Terasil juga terus menjadi momok dan Bordin adalah pemain sayap yang sangat kencang sekali. Belum juga kita ingat masih ada Supacok yang pastinya juga akan memberikan tusukan-tusukan dari lapangan kedua daripada Thailand sendiri. Iya, Sarah Yuyen dicadangkan, kita lihat belum lagi ada Adisa Kraison di sana, ada titipan Huang Jan dan juga Supacai Jaidet yang tentunya juga harus diwaspadai nanti. Inilah juga kedua tim dari Sintayong dan juga Alexander Poking yang begitu dalam skuadnya. Masih ada Narubadin yang sudah diturunkan, tentunya kita tahu ini juga pemain yang harus diwaspadai. Ya, respect dari kedua pelatih. Kita lihat apapun yang terjadi tentunya bagi Coach Sintayong ini sudah merupakan hal yang sangat luar biasa yang dia lalui dengan pemain-pemain muda. Tentunya juga banyak sekali keraguan di awal, tapi akhirnya kita bisa mencapai partai final bahkan menjuarai grup yang paling menarik, dan inilah yang dibutuhkan dukungan dari Anda semua pemirsa di rumah. Kita segera untuk menyaksikan pertandingan final dari AFF Suzuki Cup 2020 leg pertama dari Nasional Singapura Stadium, dan tentunya juga akan bersama dengan rekan saya Bung Doni Munaf beserta Bung Hadi Ahai Gunawan. Silakan Bung Hadi. Ya, terima kasih Bung Didan. Selamat malam, salam olahraga pemirsa NCTI dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara. Sesaat lagi kita akan menyaksikan partai yang sangat ditunggu-tunggu, yaitu final leg pertama Piala AFF 2020 antara Indonesia melawan Thailand. Ya, wasit dari Saudi Al-Hudhus tadi baru saja meniupluin tanda dimulai pertandingan babak pertama. Tentu saja Indonesia ada 2 perubahan di line up pertama, yaitu ada Dedi Setiawan yang kembali bermain 3 kali sebagai pemain inti saat ini, dan juga Irfan Jaya. Inilah formasi yang agak berbeda di pertandingan Indonesia sebelumnya. Sedangkan di Thailand ada sekitar 7 perubahan di tubuh Thailand. Ini sangat luar biasa. Serangan yang sangat cepat. Oh, hampir saja tadi serangan yang sangat cepat dilakukan para pemain dari Thailand, dan ada sekitar 7 perubahan yang ada di tubuh Thailand yang diturunkan pelatih Alexander Poking saat ini, Bung Doni. Ya, agak menarik memang strategi. Di sini kita lihat dulu tentunya Bung Hadi, sebuah serangan yang sangat baik sekali dan handsball tadi. Betul. Supacok. Betul. Tapi bagaimanapun serangan yang dilakukan oleh Bordin Pala benar-benar sangat berbahaya. Bagaimana tunggang langgangnya Fahrudin, Bung Doni. Dan handsball jelas. Jelas ini handsball, dan memang kita sempat bahas juga bahwa apapun formasi yang memang dirubah banyak sekali Alexander Poking ini pasti ada bagian dari strategi dia dan menurunkan pemain-pemain yang tentunya bisa memberikan ancaman ke timnas Indonesia. Fitiwat dari keluar di kotak penalti, sangat berbahaya. Songkrasin dan masuk. Luar biasa Songkrasin, pemain yang juga mencetak 2 gol ke gawang Vietnam pada semifinal leg pertama, kembali mencetak gol ke gawang Indonesia. Sebuah gol yang sangat-sangat luar biasa diciptakan oleh Songkrasin tanpa bergerak sedikit pun penjaga gawang Nadeo, membuat Indonesia tertinggal. Kita lihat bagaimana sebuah
skema yang sangat cantik Bung Doni. Ya, di sini terlihat memang agak sedikit kaget sepertinya timnas Indonesia, khususnya adalah sisi pertahanan kita, di mana hanya dalam hitungan menit sudah ada 2 kali peluang dan akhirnya peluang yang kedua ini dimanfaatkan dengan baik sekali, sebuah istilahnya first time kick, tendangan langsung. Dan ini jelas tentunya merugikan timnas Indonesia yang kita tahu harus kebobolan terlebih dahulu hanya dalam kurang 5 menit, Bung Hadi. Bagaimanapun peran dan juga andil dari Philip Roller yang baru pertama kali diturunkan Piala AFF 2018-2020 oleh pelatih Alexander Polking benar-benar membuat kaget pertahanan Indonesia tadi, dan Indonesia tertinggal 0-1 lewat gol Canatip, gol yang sangat cepat di menit kedua. Canatip adalah pemain Thailand yang bermain di klub Jepang Sapporo. Pemain hanya berposisi 163 cm dan juga sudah memperkuat Thailand di Piala AFF sejak Piala AFF 2012 dan membantu Thailand merebut Piala AFF di tahun 2016, dan saat itu Indonesia kalah dari Thailand di partai kedua di Stadion Raja Mangala dengan skor 2-0. Ya, memang kita tahu sendiri Canatip ini pemain yang tentunya mempunyai segudang prestasi, bahkan dia juga sempat mempunyai label salah satu pemain termahal Asia Tenggara, dan ini menandakan mungkin total hampir 11 gol yang sudah dia ciptakan untuk timnas Thailand sendiri. Dan kita tahu bahwa dia punya karakter yang sangat cepat, eksplosif, dan begitu. Dan ini sekali lagi kita lihat juga dia juga bisa merebut bola, Bung Hadi. Sangat luar biasa tadi penguasaan bola yang dilakukan oleh Canatip, sangat sulit sekali untuk direbut bola yang dipegang tadi oleh Canatip, Bung Doni. Ya, jelas di sini memang kita harus memiliki disiplin dalam hal bertahan, dan ini tentunya harus bisa dilakukan sebagai lapis pertama adalah peran daripada pemain lapangan tengah Indonesia. Karena kita tahu Thailand sendiri begitu pintar, begitu cerdik, dan begitu mungkin bisa dibilang dewasa dalam bermain. Mereka tahu kapan melakukan agresivitas dalam menyerang dan kapan harus sedikit meredam tempo. Pacok tadi ada Pitiwat, maksudnya Weratep kepada Philip Roller. Supacok lagi, kuasai bola para pemain Thailand. Yusuf Dolah berdua dengan Dedi Setiawan. Bukan sebuah pelanggaran KO menurut wasit Alphonsus Sukri dari Saudi tadi. Melihat hal tersebut sebagai sebuah pelanggaran. Tentu saja ini adalah pertemuan keempat Indonesia Thailand di final Piala AFF sejak tahun 2000, 2002 dan juga 2016, di mana 3 final tersebut Indonesia selalu kalah dari Thailand. Gol yang sangat cantik diciptakan tadi oleh Canatip Songkrasin, kapten ke-11. Kembali para pemain Thailand kuasai bola. Weratep langsung ke depan masuknya. Dewangga, pressing yang sangat luar biasa dari Thailand, menjadikan para pemain Indonesia. Fungsi Pacok langsung pada Philip Roller, menggantikan posisi dari Narubadin, Gunawan Nodong hingga Rizky Ridho. Bagaimanapun tadi umpan Philip Roller yang membuat Indonesia harus kebobolan, Bung Doni. Ya, cukup mengagetkan tentunya, tidak hanya buat tentunya pelatih tapi juga para pemain yang tampil di lapangan. Bagaimana strategi perubahan beberapa personel ini benar seperti Bung Hadi katakan, mengagetkan. Bagaimana kita lihat tadi beberapa manuver yang dilakukan oleh Philip Roller merepotkan barisan pertahanan terutama dari sisi kiri Indonesia. Rodin Pala tadi kembali mengurung para pemain Thailand. Weratep ke belakang, Kristandu, Philip Roller. Nampak Yusuf Dolah jauh meninggalkan posnya tadi. Pitiwat, Rodin Pala, konsentrasi kepada Yusuf Dolah. Sada Kaman, masih para pemain Thailand. Weratep pada Sada, berusaha didapatkan oleh Asnawi, tapi pelanggaran tadi dilakukan oleh Asnawi. Alexander Polking, pelatih Thailand berdarah Jerman dan juga Brazil. Ya, jelas dia sudah mengenal tentunya Liga Thailand, seorang Alexander Polking.
dan dia juga tentunya lebih mengenal juga sepak bola Asia Tenggara. Ini menjadi kelebihan dari pelatih ini karena dia pernah juga menjadi asisten daripada pelatih Thailand sebelumnya. Dan di sini kita lihat Bung Adi bagaimana biasanya Thailand akan cenderung melambatkan tempo ya sedikit. Dan ini yang harus diwaspadai tentu buat timnas Indonesia. Waktu masih panjang, terlepas dari memang paling tidak terlihat dominasi Thailand sedikit merepotkan Indonesia di dalam 10 menit pertama ini. Tapi nampaknya para pemain Indonesia masih cukup tenang. Ya. Terlihat juga dengan pelatih Sintayong juga masih cukup tenang karena memang masih ada satu leg lagi. Inilah leg pertama final Piala AFF 2020. Philip Laur langsung ke kotak penalti dan Fahrudin. Kembali para pemain Thailand mendapatkan bola. Tidak ada satupun pemain Indonesia tadi yang bisa menguasai bola. Inilah Titiwat Sujit Tamakul, Alexander Toking, pelatih yang memang sudah berada di Thailand sejak tahun 2012. Dan Adit kini berada di posisi mencetak gol dengan 3 gol sama Irfan Jaya dan juga Iksan Fandi. Tentu saja masih memiliki kesempatan untuk bisa menambah pundi-pundi golnya. Nampak tadi Witan Sulaiman gagal untuk memberikan umpan matang tadi. Lempar ke dalam tapi meskipun tadi bola coba ditendang jauh oleh Dedi Setiawan, namun nampaknya mengenai kaki dari para pemain Thailand. Asnawi Mangkualam. Bola kembali para pemain Thailand kuasai bola. Wangga kini para pemain merah putih Garuda mencoba melakukan tekanan. Sliding yang sangat keras dari Natif Songkrasin menggagalkan tekanan yang coba dilakukan oleh Asnawi Mangkualam. Kembali salah para pemain Indonesia. Cepat sekali para pemain Thailand untuk memindahkan bola. Natif Songkrasin tentu saja pemain yang sangat-sangat berpengalaman. Sangat sulit sekali para pemain Indonesia untuk mendapatkan bola dari para pemain Thailand, Bung Doni. Ya, strategi yang hampir mirip atau serupa ya pada saat Thailand berhasil mengalahkan Vietnam dengan skor 2-0 di semifinal leg 1. Dan ini jelas harus kita hindari, tapi kita memang memerlukan paling tidak sedikit kepercayaan diri dalam sebuah ketenangan. Dan kalau seandainya kita bisa memegang bola sedikit lebih lama lagi, tentunya ini akan pelan-pelan mengembalikan kepercayaan diri pemain Indonesia. Balik kehilangan bola para pemain Indonesia sangat cepat. Kita lihat saja langsung ke arah Kerasil Dangda. Beruntung tadi Fahrudin berada dalam posisi yang sangat tepat untuk menggagalkan tekanan yang coba dilakukan para pemain dari Thailand. Supacok lemparan ke dalam. Weratet langsung kepada Supacok. Berhadapan dengan Edo yang menggantikan posisi Arhan. Umpan terobosan tadi maksudnya kepada Philip Roller. Sangat baik umpan-umpan yang diberikan para pemain Thailand dan sangat sulit karena memang selalu berada di belakang para pemain Indonesia, Bung Doni. Ya betul, dan tentunya kehilangan kesalahan yang sering dilakukan ini harus dikurangi. Dan kita lihat bagaimana sisi kiri pertahanan Indonesia terlihat lagi begitu sering seperti ditekan, dan akhirnya memang pemain walaupun terlihat berusaha mengembalikan kepercayaan diri mereka, pastinya kaget Bung Adi dengan gol cepat yang dicetak oleh Thailand ini. Umpan yang sangat baik dari Songkrasin. Ini Supacok Saracat. Philip Roller ke belakang Yusuf Dolan. Ada Kritsada Kaman. Ke tengah Kritsada dipotong oleh Witan Sulaiman. Tidak jelas tadi dilakukan oleh Witan, terlalu tergesa-gesa. Lalu panik tadi nampaknya Witan Sulaiman sehingga salah memberikan umpan pada Irfan Jaya. Yusuf Dola kepada Siwarat yang menggantikan posisi Butprom yang mengalami cedera, Bung Doni. Ya, memang cedera yang cukup parah yang mengakibatkan dia harus tidak hanya bisa bermain di leg 1 final ini, tapi juga harus total mungkin istirahat selama 6-8 bulan, Bung Hadi. Mari kita berharap semoga kesembuhan bisa segera didapat oleh seorang Butprom. Titiwat, kini Thailand masih kuasai bola sepenuhnya. Weratet berhasil Dangda, legenda sepak bola ASEAN, jangan rekor gol AFF
sepanjang masa dari tangan Noh Alam Shah Singapura. Dan 19 gol Bung Doni. Ya, jelas ini adalah pemain yang kita tahu harus bisa diredam. Pacok, Philip Loron langsung di kotak penalti, arahkan kepada Bodin Pala. Beruntung masih bisa diantisipasi dengan sangat baik oleh pemain senior Indonesia Fahrudin. Tampaknya Indonesia sampai menit ke-12 terus berada dalam tekanan yang sangat kuat dari para pemain Thailand dan masih sulit untuk mengembangkan permainan para pemain Indonesia. Harus bisa cepat dibongkar Bung Doni. Ya, memang lagi-lagi ya sisi kiri, dan ini tentunya tidak melakukan kesalahan dan harus lebih berani untuk bisa menahan bola, memegang bola, yang tentunya akan membuat aliran bola lebih enak lagi dan membuat tentunya kepercayaan diri semakin bertambah lagi, Bung Adi. Dan Yusuf Dola kembali jadi ancaman serius di kotak penalti. Bodin Pala jatuh di kaki Rasel. Sangat baik passing-passing para pemain Thailand. Rasel kotak penalti langsung pada Supacok. Umpan ke kotak penalti. Bodin Pala shooting. Oh, beruntung tadi masih bisa digagalkan oleh Asnawi. Shooting dari Bodin Pala sangat luar biasa. Shooting para pemain Thailand sangat menyulitkan para pemain Indonesia. Bung Doni. Ya, ini sebuah skema serangan yang sangat baik, variasi yang sebelumnya memang lebih banyak dilakukan di sisi kanan, tapi mereka rubah ke sisi kiri, dan sebuah umpan yang hampir saja kalau tidak ada Asnawi kita ketinggalan 2-0. Mari kita ucapkan rasa syukur, Bung Adi, gawang kita masih bisa terselamatkan, dan semoga ini semakin membangunkan seluruh pemain timnas Indonesia untuk bermain lebih baik lagi dan bisa segera mengejar ketinggalan ini, Bung Adi. Pelanggaran dilakukan oleh Yusuf Dola pada Irfan Wijaya, tepat di depan mata wasit asal Saudi Al-Khunfus Sukri Bushain. Inilah Yusuf Dola, pemain keturunan Swedia. Ayah asal Naratiwat, sedangkan ibu Swedia. Kelahiran di Lund 21 April 93. Usia 28 tahun, sangat tinggi, 196. Sangat sepadan jika disandingkan dengan Okan Bagot. Dan Bagot masih menjadi cadangan. Alfreda Dewangga yang posisinya seperti tidak tergantikan di formasi awal tim Garuda dari Sintayong. Sangat baik. Oh, salah tadi. Irfan Jaya. Witan Sulaiman berebut tadi. Irfan dengan Witan. Kurang komunikasi yang baik para pemain Indonesia, tapi setidaknya sudah bisa membuat tekanan tadi, Bung Doni. Ya, inilah hal-hal kecil yang bisa dijadikan momentum untuk kebangkitan. Tadi saya katakan rasa percaya diri bahwa kita perlu beberapa manuver-manuver dalam hal melakukan tekanan-tekanan justru terhadap pertahanan Thailand. Ingat bahwa ini laga masih leg 1, masih babak pertama, tidak ada harus kata menyerah. Kita masih bisa tentunya melawan timnas Thailand ini. Warak tadi, pemain yang tentu saja sangat-sangat senior di tubuh tim Thailand. Kelahiran 20 April 84, usia 37 tahun tadi si Warak. Ke dalam Thailand. Kabuaya salah tadi pada Wiratep, kini Sokrasin kepada Tristandu, berlari cepat dikejar oleh Asnawi, masuk ke tengah tadi Tristandu, kembali ke Sokrasin dan Tristandu langsung ke depan, arahkan kepada Sokrasin, datang menjemput. Kita lihat Fahrudin untuk memotong bola, tapi serangan balik dilakukan para pemain Thailand cukup cepat, tapi untungnya transisi yang dilakukan para pemain Indonesia juga cukup baik, Bung Doni. Tepat sekali, saya juga baru ingin mengatakan mengadili transisi dalam hal bertahan kita jelas ada peningkatan ya dari laga ke laga, dan ini tentunya sebuah modal. Bukan sebuah pelanggaran, dilakukan oleh wasit Al-Khunfus tadi. Sokrasin, Bodin Pala, Istandu dengan sangat-sangat baik dari Asnawi, gagalkan tekanan-tekanan yang coba dilakukan para pemain Thailand.
Alexander Polking adalah pelatih yang sukses mematahkan rekor 5 tahun tidak terkalahkan pelatih asal Vietnam, yaitu Pak Seng Teo. Oh, dengan 33 kali tidak terkalahkan selama 5 tahun dari tim-tim Asia Tenggara, dan dipatahkan oleh Alexander Polking di semifinal pertama dengan skor 2-0. Philip Roller, Supacok berduel, kita lihat dengan Rahmat Irianto. Ratep kepada Terasel Dangda. Cukup enak para pemain Thailand untuk bermain-main di lapangan Indonesia. Distandu dihampiri oleh Witan. Ada Bodin Pala berusaha melewati Asnawi namun gagal. Ini para pemain Indonesia. Lalu jauh Rahmat Irianto untuk memberikan bola kepada Asnawi, tapi pemain Indonesia agak sedikit panik untuk bisa mengolah bola, Bung Doni. Ya, tentu panik karena kalau kita lihat memang sampai saat ini Thailand bermain dengan sangat baik dengan melakukan umpan dari kaki ke kaki. Sebuah serangan balik, Bung Adi. Balik Indonesia, Dewangga, kini Adi Panjaya coba melaju cepat. Irfan Jaya disisihkan pertahanan dari Thailand. Ada Edo, masih Edo. Umpan masih ke Edo, tapi setidaknya mendapatkan tendangan. Oh, belum penjuru tapi nampaknya. Risada pada Supacok. Sangat baik, sangat sulit untuk direbut tadi oleh Kambuaya. Bola dalam penguasaan Supacok Saracat. Yang perlu tentunya pemain kita sadari bahwa tidak ada yang salah sampai saat ini strategi yang diterapkan oleh pelatih. Tapi memang kita lebih kecolongan gol. Dan tidak perlu panik, tidak perlu khawatir. Kita masih memiliki kelebihan dalam hal kecepatan. Tapi memang kita tidak boleh lagi melakukan sebuah kesalahan atau lengah dalam hal bertahan. Tristandu depan langsung pada Bodin Pala. Bodin Pala ini penampilan ketiga buat Bodin. Tristandu yang juga bermain di Piala AFF 2016. Yang juga merupakan keturunan Vietnam. Hampir saja dinaturalisasi oleh Vietnam. Tapi Tristandu lebih memilih untuk menjadi warga negara Thailand. Tristandu hadapan dengan Witan. Bola meluncur, ada untuk kita lihat Asnawi, sangat baik Asnawi. Langsung ke depan ke Dewangga, gagal. Ada Sokratin sangat berbahaya kini. Supacok, bukan sebuah pelanggaran. Oh, pelanggaran. Hati-hati nampaknya Muhammad Edo Febriansa. Lalu mudah para pemain Indonesia untuk melakukan pelanggaran. Pelanggaran seperti ini yang sangat berbahaya karena tendangan-tendangan bebas para pemain Thailand juga cukup baik. Terlalu mudah para pemain Indonesia, Bung Doni. Ya memang, tapi harus diakui Supacok sendiri memang dalam beberapa kesempatan bermain sangat baik. Gerakan-gerakan yang dibuat memang membingungkan. Mengingat bahwa Edo sendiri mungkin kaget ya dia diturunkan sebagai pemain utama atau starter. Tapi lagi-lagi kalau kita lihat memang selama kita disiplin dalam hal bertahan, tidak melakukan kesalahan, tentu hal-hal yang tidak kita inginkan bisa teredam. Edo tidak merupakan penampilan yang ketiga buat Edo setelah menjadi pemain inti saat melawan Laos dan main pertama kali lawan Kamboja untuk menggantikan Arhan Pratama yang cedera. Dan kini Arhan yang mendapat akumulasi kartu kuning yang bermain dan posisinya digantikan oleh Edo. Kini Bodin Pala lakukan sudah terlalu tinggi tadi sehingga tidak terlalu membahayakan gawang Indonesia. Inilah Bodin Pala. Pemain berusia 27 tahun, sangat tinggi 182 cm. Berasal dari klub Ford FC. Gagal Asnawi untuk memberikan bola kepada Dedi Setiawan. Benar-benar sangat superior para pemain Thailand untuk mengurung terus pertahanan Indonesia. Tapi setidaknya sebetulnya Indonesia memiliki pengalaman yang cukup baik melawan Thailand di kualifikasi Piala Dunia. Saat itu Indonesia mampu menahan Thailand dengan skor 2-2. Meskipun serangan balik dari Bodin Pala di kotak penalti sangat berbahaya. Tapi setidaknya Indonesia masih memiliki banyak pemain di kotak penalti dan pelanggaran dilakukan oleh Asnawi tadi. Kembali terlalu mudah para pemain Indonesia untuk mendapatkan pelanggaran. Dan sudah cukup baik, sangat baik apa yang dilakukan oleh Asnawi. Menyulitkan tadi Bodin Pala. Dan sliding yang sangat-sangat luar biasa dari Asnawi. Walaupun memang sedikit beresiko, Bung Hadi, memang bagus timingnya, tapi tentu sangat berbahaya mengingat bahwa pemain lawan sudah ada Bodin Pala berada di dalam kotak penalti.
Bodin Pala yang penampilan keempat Piala AFF 2020. Irfan Jaya, Witan Sulaiman, 3 pemain bisa melakukan pagar hidup. Ada 6 pemain Thailand di kotak penalti. Gagal tadi, Songkrasin. Masuknya tadi Pitiwat kepada Supacok. Ada Kambuaya, sangat baik Kambuaya. Luar biasa Kambuaya. Langsung ke depan, arahkan. Ada Witan Sulaiman, masih Witan Sulaiman, umpan terobosan, Irfan Jaya, oh! Bukan sebuah penalti kah? Kita masih menunggu apakah sesungguhnya yang terjadi, karena ada benturan kaki antara Songkrasin dan juga Irfan Jaya. Kita akan lihat serangan balik yang sangat cepat. Oh, pelanggaran justru dilakukan oleh Irfan, jelas. Pelanggaran justru dilakukan oleh Irfan. Sangat jelas, sangat jelas. Ya, jelas. Menghantam kaki Songkrasin malah sebetulnya. Ya, jelas. Pelanggaran dilakukan oleh Irfan Jaya. Keputusan yang sangat-sangat tepat dari wasit Al-Khumfus Supri Al-Husain dari Saudi Arabia. Ya sangat disayangkan karena sebenarnya kalau kita lihat tadi sebuah skema serangan balik yang sangat rapi yang diinisiasi oleh seorang Witan Sulaiman, tapi memang terlambat ya Irfan Jaya yang biasanya mempunyai kelebihan dalam kecepatan, tapi dia terlambat dalam melakukan tendangan yang akhirnya malah mendapatkan pelanggaran untuk dirinya sendiri. Tapi bagaimana transisi dari menyerang ke bertahan dilakukan para pemain Thailand sangat cepat dan sangat baik, sehingga sulit dari para pemain Indonesia seperti Witan juga Irfan Jaya untuk menerobos pertahanan Thailand. Kini Thailand kuasai bola lewat Krisada. Ada Weratep, balik pada Krisada Kamar. Ke belakang. Sudah sampai kepada Yusuf Dolah. Luar biasa passing para pemain Thailand. Kini Philip Roller. Masih Philip di kotak penalti. Songkrasin. Supacok. Ada Weratep. Di tengah Weratep sangat berbahaya. Dicuri para pemain Indonesia. Asnawi. Terlalu lama Asnawi. Dicuri para pemain Thailand. Serangan balik Thailand sangat cepat. Terasil Jangda. Ada kita lihat. Bodin Pala. Apakah offside? Terlalu lama tadi Asnawi. Memang agak panik para pemain Indonesia. Padahal sangat baik untuk melakukan tekanan. Ya jelas. Offside tadi. Kepalanya lebih condong tadi ke depan daripada kaki pemain Indonesia. Karena memang offside. Gigi saja jika nongol duluan pasti offside. Betul. Nah, hanya anggota badan seperti rambut yang tidak dihitung dalam posisi offside. Pitiwat kembali Thailand melakukan tekanan. Weratep tadi ke belakang pada Krisada Kaman. Kembali para pemain Thailand cukup dominan atau bisa bilang sangat dominan. Bodin Pala, Rahmat Irianto, Dewangga langsung ke depan. Arahkan pada Irfan masuknya, tapi apa daya sangat sulit. Para pemain Thailand sangat banyak, kasih kontrol yang sangat luar biasa dari para pemain Thailand. Philip Roller, kembali para pemain Thailand. Kini kita lihat Pitiwat ke kanan kepada Philip, masih Philip. Siapa yang akan diberikan kembali kepada Pitiwat kepada Supacok pada Pitiwat lagi. Ada Philip lagi. Masuknya back heel tadi Tumikon pada Pitiwat digagalkan oleh Rahmat Irianto. Kini Pitiwat kepada Weratep. Masih kita lihat Pitiwat ke belakang kepada Krisada Kaman. Masih Kirsaman. Ada kita lihat Bodin Pala. Songkrasin kepada Yusuf Dolah ke kanan kepada Songkrasin lagi. Masih Songkrasin melihat ke tengah, kita lihat tempatnya oleh Weratep ke kiri, tempatnya oleh Tristando dibayang oleh Witan Sulaiman. Ada Bodin Pala, sangat bebas para pemain Thailand mencoba masuk. Bodin Pala, hati-hati, ada Bodin Pala, dicocok saja para pemain bisa, masih gagal tekanan Thailand. Witan Sulaiman sangat cepat dicoba diambil para pemain Thailand. Pelanggaran dilakukan oleh Tristando tadi. Ya, terlihat jelas Bung Hadi, bukan hanya mereka cepat dalam melakukan serangan, tapi pada saat mereka kehilangan bola di area pertandingan sendiri, mereka langsung segera melakukan pressing. Dan ini yang menyebabkan akhirnya banyak pemain Indonesia, pemain bertahan khususnya, sering melakukan kesalahan-kesalahan yang seharusnya tidak mereka lakukan. Balik Thailand, kuasai bola, benar-benar mengurung pertahanan Indonesia. Bagaikan diserang 7 hari 7 malam Indonesia, tanpa bisa sekalipun untuk bisa keluar dari tekanan-tekanan yang dicoba dilakukan para pemain Thailand. Weratep langsung ke tengah, kosong. Bodin Pala ke kiri, tempat kita adalah Tristando berhadapan dengan Asnawi, sangat cepat kepada Terasil Dangda, seorang legenda hidup
Thailand yang sangat-sangat melegenda di Thailand karena memang telah memperkuat Thailand sejak tahun 2008 di Piala AFF dan sudah menjebol gawang Indonesia sebanyak 5 gol di Piala AFF. Rahmat Irianto. Indonesia kini coba melakukan tekanan, kuasai bola Dewang dari tengah. Ada Asnawi. Balik gagal Witan Sulaiman. Kembali mudah sekali lepas para pemain Indonesia. Weraten, Songkrasin, umpan ke tengah, ada Supacok. Supacok adalah pemain yang mencetak gol ke gawang Indonesia di kualifikasi Piala Dunia di leg pertama saat menang 3-0 Thailand di Stadion Gelora Bung Karno. Satu gol lagi lewat Teraton Lunmatan yang kali ini tidak bermain. Supacok ke belakang kepada Tristandu. Tristandu kini langsung ke depan, aruskan kepada Moldin Pala, berputar-putar para pemain Indonesia, pemain Thailand dan sulit dihentikan para pemain Indonesia. Kembali kepada Tristandu, bagaikan bermain rondo para pemain Thailand dan para pemain Indonesia hanya mengejar-ngejar bola yang passing para pemain Thailand. Yusuf Ndola kepada Philip kepada Weratet, masih Weratet ke tengah kepada Sopacok. Saudara sangat cecah dan pada transfer ganda sangat berbahaya. Ada kita Bodin Pala berhadapan Asnawi, masih Bodin mencoba menari-nari di kotak penalti, langsung ke tengah. Alhamdulillah gagal tadi passing atau flashing yang coba dilakukan oleh Atrasil Danda tepat di mulut gawang penjaga gawang Indonesia dikawal oleh Nadeo Argawinata, Bung Doni. Ya, harus kita akui tentunya Bung Hadi, di mana Thailand memang baru saja memberikan sebuah penampilan atau sebuah tontonan yang memang menunjukkan kenapa mereka adalah salah satu regional powerhouse. Mereka ada satu raksasa daripada regional Asia Tenggara. Dan tentunya buat Indonesia modalnya sebuah serangan. Ya, kalau kita lanjutkan Bung Hadi dalam konteks tentunya buat timnas Indonesia sendiri ingat bahwa kita tertinggal lebih dahulu saat melawan Malaysia, juga sempat tertinggal juga pada saat melawan Singapura dan kita masih bisa membalikan keadaan. Tentunya dengan catatan tidak boleh melakukan kesalahan lagi, mengingat seperti strategi Thailand adalah mengurung Indonesia. Hampir 75% possession atau penguasaan bola dikuasai oleh Thailand. Ini tentunya sebuah sinyal yang tidak baik atau menguntungkan buat Indonesia. Nadeo Argawinata karena posisi penjaga gawang Hernando Aris Taryadi, seperti dia juga mendapatkan posisi tipis saat tidak bermainnya Wawan Hendrawan di posisi Bali United di kompetisi Liga 1. Kini menjadi kiper inti Indonesia. Sangat berbahaya. Kita lihat Riksada coba melakukan tekanan, kini mencetak tim Songkrasin dihentikan oleh Witan Sulaiman. Antara kita Dedi Setiawan digagalkan dari pelanggaran. Adalah Dedi Setiawan pelanggaran ketiga di formasi inti starting line up dari tim Indonesia yang dilatih oleh Sintayong. Tangan bebas Indonesia, Nadeo Argawinata. Tenang saja, jangan terlalu panik Indonesia karena masih ada leg kedua. Yang penting Indonesia jangan kebobolan lagi, Bung Buni. Ya, tentunya jangan sampai kebobolan lagi dan ingat juga masih ada babak kedua di leg ini Bung Hadi. Dan tadi sempat kita juga singgung sebenarnya memang ini strategi Thailand ternyata berbeda seperti yang sempat dibicarakan bersama Bung Didan. Mereka justru berani mengambil inisiatif serangan dengan mengurung Indonesia. Mungkin mereka melihat bahwa bisa jadi akan terjadi sebuah kepanikan dan ini yang tentunya harus diwaspadai dan dihindari oleh para pemain Indonesia. Tekan balik dari Setiawan, coba dikejar oleh Tristandu, langsung di kotak penalti digagalkan oleh Yusuf Ndola. Padahal bola sangat mengarah tadi kepada Irfan Jaya. Satu pengawal yang dilakukan oleh Yusuf Ndola sangat-sangat baik, membuat gawang dari Siwarak cukup aman dari sebuah para pemain Indonesia. 30 menit sudah pertandingan berlangsung, masih 0-1 buat Thailand pada leg pertama. Di leg pertama ini Indonesia bertindak sebagai tuan rumah. Di leg kedua Thailand akan menjadi tuan rumah. Dengan penjuru buat Indonesia. Wijayu pun tadi berkomunikasi dengan pelatih Sintayong. Ada Dedik Setiawan berkaitan dengan posisi dari Ezra Walian yang kali ini dicadangkan oleh pelatih Sintayong. Masih belum mendapatkan izin dari wasit untuk melakukan tendangan penjuru Irfan Jaya. Dan ada Dedi dan juga Ricky Kuambuaya di kotak penalti. Wasit adalah Hunfus Usukri Al-Husain dari Saudi. Sudah memberikan aba-aba. Kita lihat Irfan Jaya. Ada 5 pemain Indonesia. Lakukan sudah sangat baik. Apa yang terjadi? Nampaknya Fakhrudin Wahyudi Arianto dinyatakan melakukan pelanggaran.
Fahrudin tentu saja masih ingat karena Fahrudin adalah sisa-sisa Legiun Indonesia. Pelanggaran tadi dilakukan. Ada sisa-sisa Legiun Indonesia di 2016 saat menghadapi Thailand di penyisian grup B saat kalah 4-2, dan juga di final leg 1 dan juga leg 2. Di leg pertama Indonesia di Pekansari menang dengan skor 2-1, sedangkan di leg kedua Raja Manggala Indonesia dengan kalah 0-2 dari Thailand. Warak tadi sangat baik tadi para pemain Thailand melakukan duel di udara. Rizky Ridho, Edo, passing sangat ketat dilakukan tadi oleh Philip Roller menyulitkan para pemain Indonesia. Luar biasa sogokan yang dilakukan para pemain Thailand. Irfan Jaya, Akini Kabuaya, tengah langsung Dedi Setiawan, Rahmat Irianto langsung ke depan, arahkan masuk kepada Witan Sulaiman, masih Witan berduel dengan Kristanto, tapi dorongan jelas dilakukan oleh Witan Sulaiman. Sebelumnya betul. Jadi nampaknya Rahmat Irianto terkapar. Apakah sebuah pelanggaran? Pelanggaran dilakukan oleh Yusuf Dola, tapi bola advantage dilihat oleh Al-Funfus Supri Al-Husain dari Saudi Arabia, sehingga dibiarkan saja tadi oleh wasit. Inilah Yusuf Dola, pemain keturunan Thailand Selatan dan juga dari Swedia, mendapatkan kartu kuning. Yusuf Elias Dola adalah Witan Sulaiman. Rahmat Irianto adalah anak dari Sugiantoro, tentunya sang ayah adalah pemain Indonesia yang bermain di final Piala Tiger 2002 saat dikalahkan oleh Thailand di final di Stadion Utama Gelora Bung Karno saat itu dengan adu penalti. Sugiantoro sebelumnya juga pernah memperkuat Indonesia di final SEA Games 97 mendapatkan perak. Berikutnya sama juga dengan Rahmat Irianto yang mendapatkan perak di SEA Games 2019 di Manila saat dikalahkan oleh Vietnam. Saat itu di 97 sang ayah Sugiantoro dikalahkan oleh Thailand di final juga lewat adu tendangan penalti. Dan ini kesempatan Rahmat Irianto untuk menebus kekalahan sang ayah dari Thailand di final Piala Tiger 2002. Bagaimana kita lihat gol yang sangat cantik tadi Bung Doni? Ya, memang gol cepat dari Thailand ini mengagetkan lini pertahanan Indonesia. Sebuah gerakan individu yang sangat baik sekali dari seorang Philip Roller, dan hampir terjatuh dia masih bisa memberikan umpan, dan sebuah gol yang sangat baik sekali dan tidak bisa membuat Nadeo untuk bisa mematahkan gol tersebut. Tapi sekali lagi Bung Adi, kalau kita lihat ini sebenarnya dengan cedera dan perpanjangan waktu yang paling tidak yang diberikan wasit untuk menunda pertandingan, harus bisa kita manfaatkan untuk istilahnya regroup ya, dan paling tidak mengganggu momentum timnas Thailand yang hampir 35 menit begitu mendominasi dalam hal ball possession. Sangat-sangat mendominasi para pemain Thailand. Hanya nomor punggung 28 Oklao Anan. Oklao Anan akan masuk. Kembali gagal Indonesia. Asnawi, Kabuaya, masih Kabuaya, Asnawi, Shooting kaki kiri tentu saja bukan kaki ketua yang sangat kuat dari Asnawi, dan saya lihat cukup memaksa untuk melakukan shooting dari kaki kiri, Bung Doni. Ya, betul sekali, memang penyelesaian tendangan yang dilakukan oleh Asnawi tidaklah baik, tapi manuver yang dilakukan oleh Kabuaya sangat baik, Bung Hadi. Dan ini sebenarnya menjadi ciri atau trademark tim kita selama ini, yang melakukan sebuah serangan yang sangat cepat dan melakukan sebuah passing yang baik. Sayang memang Asnawi belum bisa menendang tendangannya ke arah gawang. Asnawi, wakil kapten Indonesia, kapten utama Indonesia adalah Pak Dimas Darmono, sudah bermain di formasi inti. Keluar tadi bola dari Terasil Dangda yang saat ini mengemban 4 gol di Piala AFF 2020. Kembali gagal para pemain Indonesia.
Nampaknya kita lihat Yusuf Dolah tidak mampu lagi untuk melanjutkan pertandingan. Tak diganti, kita lihat Yusuf Dolah. Yusuf Dolah berpostur 196 cm, berusia 28 tahun. Berasal dari klub Port FC sejak tahun 2017. Sangat tinggi, Bung Doni. Ya, tentunya buat timnas Indonesia sendiri, tadi saya katakan bahwa regroup ini sangat penting, dan mengingat bahwa timnas Thailand sendiri lebih mengambil inisiatif untuk melakukan tekanan-tekanan di awal. High pressing mereka lakukan justru di sepertiga lapangan kita sendiri. Dan memang sulit dalam hal teori tentunya kalau kita katakan Indonesia harus lebih berani lagi, lebih cepat lagi, melepaskan tekanan ini dengan melakukan umpan-umpan pendek dan tentunya berharap pada kecepatan yang dimiliki tentunya oleh sosok Irfan Jaya dan Witan Sulaiman. Tapi ini semua tentunya dimulai dari pressure-pressure yang dilakukan oleh seorang Rahmat Irianto, oleh seorang Kambuaya, karena lapangan tengah akan menjadi sangat sentral mengingat tim seagresif Vietnam pun kesulitan melawan Thailand. Kok Lau Anan, usia 30 tahun, postur 179 cm, kelahiran 4 Maret 91, akan masuk berasal dari klub Bangkok United sejak tahun 2017. Sudah mengemas 43 kali caps dengan 5 gol. Bermain sejak tahun 2016 dan 2018 di Piala AFF, sedangkan di Piala AFF 2020 2 kali main sebagai pengganti saat melawan Vietnam di leg kedua dan juga melawan Singapura di pertandingan terakhir grup A Piala AFF 2020. Celah Kok Lau Anan. Balik kita lihat Philip lempar ke dalam pada Supacok, berhasil digagalkan Indonesia. Bahkan para pemain Thailand kuasai bola. Ada Bodin Pala, cukup tenang Bodin, berusaha melewati Asnawi. Banyak Witan dianggap melakukan pelanggaran terhadap Bodin Pala. Pergerakannya memang sangat-sangat menyulitkan sektor kanan pertahanan Indonesia. Sesungguhnya bukan Witan yang melakukan pelanggaran, justru Bodin tadi yang melakukan sodokan kepada Witan, tapi memang aktingnya sangat baik. Itulah contoh para pemain profesional yang harus juga beberapa Indonesia. Ini gol langsung memang tidak offside. Supacok berbahaya kini, masih Supacok. Alhamdulillah berhasil digagalkan. Kita lihat oleh Rizky Ridho tadi. Umpan tarik yang sangat-sangat berbahaya kepada pemain depan Thailand dari Supacok. Bung Doni, tidak offside. Ya, jelas tidak offset dan ini adalah kombinasi yang berbahaya sekali ya. Seorang Philip Roll dan juga Supacok yang tercatat sudah lebih dari 4 kali melakukan manuver yang sangat cepat sekali dari sisi kiri pertahanan Indonesia. Dan ini harus menjadi catatan Sintayong dalam babak istirahat. Kali permainan 1-2 pemain Thailand sangat baik, sangat sulit. Kok Lau. Ada Rizky Ridho datang lagi. Ada Supacok, hati-hati, bukan sebuah penalti. Irfan Jaya, Kambuaya, Dewangga, kiri Kambuaya, masih Kambuaya. Ayo bergerak, Dedik. Witan Sulaiman, langsung di kotak kiri, Dedik. Dewangga, oh Tuhan, oh Tuhan, Dewangga, oh peluang yang sangat baik. Nikmat Tuhan mana yang hendak menustakan Dewangga. Sangat baik di depan mulut gawang, gagal. Sebuah peluang yang sangat baik. Kita lihat bagaimana umpan tarik yang sangat baik dari Witan Sulaiman, Bung Doni. Ya, tentunya dimulai oleh pergerakan. Lagi-lagi ya, Kambuaya yang menjadi salah satu nominasi pemain debutan terbaik di turnamen ini, memberikan umpan kepada seorang Witan Sulaiman dan juga umpan yang diberikan seorang Witan. Sayang sekali gawang terbuka lebar, belum menjadi rezeki dari seorang Erlangga dan juga untuk timnas Indonesia. Bagaimana kita lihat tadi peluang yang sangat-sangat terbuka, minta diulang oleh wasit karena bola masih bergulir, karena memang bola tidak boleh ditendang sebelum bola benar-benar berhenti, ya itu baru boleh ditendang. Karena selama bergulir tidak boleh. Siwara langsung ke depan, arahkan langsung pada Philip, kontrol yang baik kepada Terasil. Kini berduel, kita lihat Terasil. Apakah sebuah pelanggaran? Oh, advantage tadi dibiarkan play on. Kok Lau kepada Somprasit. Sodoran yang sangat-sangat luar biasa tadi dilakukan oleh Asnawi. Apanya ada pemain Indonesia yang masih tergeletak. Rahmat Irianto yang memang di pertandingan melawan Singapura di leg kedua mendapatkan cedera ringan di bahu, Bung Doni.
Ya, memang salah satu cara untuk bisa membebaskan diri dari tekanan yang begitu deras yang dilakukan timnas Thailand adalah berusaha juga untuk mencoba merebut bola kembali. Dan kita lihat tadi ada ini sini terlihat pelanggaran ya yang terjadi atas Supacok. Saya setuju itu sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh itu. Untungnya wasit dan juga tidak ada teknologi VAR di sini. Hal-hal seperti itu yang sering sekali dilakukan para pemain Indonesia. Ya, dan kita mungkin harus fair ya atau jujur mengatakan kita juga terselamatkan Bung Adi ya dari beberapa momen-momen kesalahan. Walaupun memang kita juga sempat menderita kerugian saat Kambuaya juga diganjar ya dalam leg 1 melawan Singapura. Tapi sekali lagi memang ini menjadi sebuah diskusi yang menarik tentunya tentang isu adanya VAR yang harus diberikan di turnamen berikutnya. Ya, gerakan apapun yang membahayakan atau melanggar peraturan selemah apapun, jika dinilai itu sebuah pelanggaran, tentu saja akan dinyatakan sebuah pelanggaran oleh wasit. Apalagi jika terjadi di kotak penalti, tentu Indonesia harus hati-hati dengan gerakan-gerakan yang menimbulkan interpretasi dari wasit untuk dinyatakan sebagai sebuah pelanggaran. Kita kirim sada langsung ke depan, arahkan pada Poklau yang bermain di sebagai bek kanan Poklau ataukah sebagai center back. Rasel Dangda dikejar tadi kita oleh Fahrudin. Sangat baik. Balik pelanggaran dilakukan para pemain Indonesia terhadap Bodin Pala. Apakah oleh Rizky Ridho, apakah oleh Rahmat? Protes tadi dilakukan oleh Rahmat Irianto, tapi wasit asal Saudi Al-Humfuz Sukri Al-Husain. Oh, ya jelas. Lambat. Pelanggaran telat tadi Rahmat Irianto untuk menutup pergerakan dari Bodin Pala. Dan Bodin Pala berposisi 182 cm, sangat tinggi untuk ukuran pemain-pemain Asia Tenggara. Beratep yang menggantikan posisi dari Yusuf Dolah dan Sadakaman. Luar biasa kita lihat tadi Fahrudin. Agak lagi kini para pemain Thailand sangat mudah kehilangan bola pemain Indonesia. Dan sangat baik umpan-umpan dilepaskan para pemain Thailand. Kontrol pun luar biasa dari para pemain Indonesia. Oh, mengelak sangat baik kita lihat dari Karasil. Belakang Rizky Ridho tadi, umpan ke depan, balik kehilangan bola para pemain Indonesia. Tristandu, Songkrasin, ada Bodin Pala, para pemain Thailand kuasai bola. Ke depan langsung kepada Songkrasin, lebih dekat dengan kita lihat dengan Fahrudin. Gila yang sangat baik dilakukan oleh Fahrudin menyulitkan Songkrasin tadi untuk meraih bola yang dikawal dengan sangat ketat oleh Fahrudin. Wahyudi Arianto, Bung Doni. Ya, sudah sedikit mereda tentunya mengingat ini sudah memasuki menit-menit dari babak pertama. Thailand tetap mendominasi dalam possession, tetap lebih berani dalam melakukan tekanan-tekanan ke lini pertahanan Indonesia. Tapi memang terlihat mereka sudah mulai sedikit lelah. Dan lagi-lagi ini adalah menit-menit tersisa yang sering sekali terjadi drama, Bung Adi. Dan kita berharap di 3 menit tambahan ini kita masih bisa menciptakan peluang. Pelanggaran Tristandu terhadap Witan Sulaiman tadi. Kasak paha kanan dari Witan Tristandu. Menggantikan posisi Keraton Tristandu. Kita Dewangga. Sangat baik Dewangga berhadapan dengan Bodin. Masih Dewangga. Asnawi langsung ke depan. Ada Dedi. Oh! Telat Dedi. Masih pemain Thailand, Toklau Anan dilanggar oleh Dewangga. Momen pertama tadi lepas dari Dedi. Terlalu banyak menunggu sehingga kehilangan momen. Kita lihat bagaimana umpan Asnawi sangat baik kepada Dewi. Dan menunggu bola menyentuh tanah. Padahal harus tadi tendangan volley, Bung Doni. Setuju sekali ya, Bung Hadi. Di sini memang kita berbicara melawan tim sekelas Thailand, tentunya kita harus bisa mengkonversikan peluang sebaik mungkin, efektif, efisien. Kalau kita masih ingin tetap mencuri poin di dalam leg 1 ini. Supacok, hati-hati, Philip Supacok kembali, ditiwat. Luar biasa Supacok, masih Supacok, hati-hati, kosong Bodin, masih Bodin, shooting Bodin. Alhamdulillah.
Alhamdulillah berhasil digagalkan oleh Nadio Argawinata tadi. Flashing yang sangat-sangat baik oleh Bodin Pala yang memang sangat berdiri bebas di dalam kotak penalti di sisi kanan pertahanan Indonesia. Bung Doni, kita bagaimana akselerasi yang sangat-sangat luar biasa dari Supacok. Ya, sebuah tontonan laga final AFF yang sangat menarik, sebuah gerakan kelas dunia yang menunjukkan seorang Supacok yang sempat melalui beberapa pemain Indonesia, dan sebuah syuting yang sangat baik oleh Bodin Pala, dan sebuah penyelamatan yang tidak kalah kelas dunianya oleh seorang Nadio. Tendangan penjuru kembali buat Thailand. Kembali Bodin Pala adalah Nadio Argawinata. Setengah menit lagi pertandingan babak pertama akan berlangsung. Tendangan penjuru Thailand, Bodin Pala lakukan sudah. Kini kita lihat Weratet berhadapan dengan Dedik, masih Weratet angkat ke kotak penalti. Oh, alhamdulillah. Dipotong saja kita melakukan penjaga gawang Nadio Argawinata. Langsung lepas ke dalam, langsung pada Rahmat Irianto. Umpan ke depan, langsung sangat baik kepada Witan Sulaiman. Nampaknya sudah offside tadi. Pergerakan Witan Sulaiman sudah berada di garis belakang pertahanan terakhir dari Thailand. Dan pemirsa, kita lihat babak pertama sudah selesai dan skor tetap 1-0 buat keunggulan. Sementara Thailand lewat gol yang diciptakan oleh Chanathip Songkrasin. Dan pemirsa, kami akan kembali ke studio terlebih dahulu bersama Bung Doni dan juga Bung Didan Citra Sakti. WIB, coba cek Tokopedia. 20 Desember sampai akhir bulan, banyak diskon bebas ongkir dan diskon bayar di toko. Semua selalu ada, selalu bisa di Tokopedia. Waktu Indonesia belanja di Tokopedia. Saatnya kembali menjadi laki terbaik. Pemirsa, saat ini terjadi fenomena pemain Liga kembali ke stadion dengan diikuti seluruh penggemar sepak bola di Indonesia. Memakai atribut kebanggaan untuk bertarung di lapangan hijau. Demi sepak bola Indonesia. Babak baru dimulai. New Lucky, New Star. Liga 2021 is back. Extra Joss. Mau hilangin minyak, muka malah jadi kering. Hah? Ganti sabun muka lo, Men's Biore Oil Balance dengan hydrogel. Angkat minyak berlebih, kulit tidak terasa kering. Muka bersih, nyaman berekspresi. Men's Biore Oil Balance. Wanginya, nikmatnya, cita rasanya. Numero uno. Indo Cafe Cappuccino. Numero uno. Buku udah. Susunya Kok belum. masih minum susu? Biar siap belajar. SGM Explore 3 Plus Progress Max.